Putri yang sudah meninggal 30 tahun kembali ke rumah. Sang ibu berlutut meminta maaf padanya. Putrinya tidak pernah melupakan apa yang dilakukan ibunya. Waktu kecil kedua anak ingin makan tomat. Tetapi sang ibu malah memberi sisa satu tomat itu pada adik. Sang kakak berkata dia juga ingin makan. Sang ibu menjawab sudah habis dan akan dibeli besok. Malam ini keluarga ini mengalami musibah besar. Pilihan ibu membuat putrinya sangat sedih. Pasangan ini lembur di pabrik malam ini. Terlihat langit memancarkan sinar ungu yang aneh. Gempa bumi hebat dan semua orang melarikan diri dengan panik. Bangunan di sekitar pun runtuh. Jenny dan John masih di dalam rumah. Istrinya Anne ingin menyelamatkan anaknya. Suaminya menariknya dengan kuat dan masuk ke dalam sendirian. Lantai hancur. Anne hanya bisa melihat suami dan anak-anaknya ditutupi oleh rumah. Ini adalah gempa bumi Tangsan pada tahun 1976. Dalam waktu 23 detik saja, malah mengakibatkan 242.769 orang meninggal. Anne menemukan suaminya yang sekarat di reruntuhan. Gempa susulan datang lagi. Anne melihat suaminya mati karena gempa. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya yang putus asa itu. Dia berteriak dan memarahi Tuhan. Kedua anak di reruntuhan itu masih hidup. John masih bisa berteriak minta tolong. Jenny hanya bisa mengetuk batu untuk membuktikan dirinya masih hidup. Tim penyelamat menemukan dua anak yang terjebak. Tapi kakak beradik itu tertahan oleh papan semen. Jika menyelamatkan putra maka putrinya akan terhimpit. Jika menyelamatkan putrinya maka putranya akan terkena. Jadi sang ibu hanya bisa memilih salah satu. Keduanya anak kandungnya. Dia tidak dapat mengambil keputusan. Kedua anak sudah tidak bersuara. Jika tidak memilih lagi maka keduanya akan mati. Terlihat ada orang yang mati di sebelah. Tim penyelamat sudah mau pergi. Anne memegang kakinya. Lalu mengambil keputusan yang sulit. Dia ingin menyelamatkan John. Detik ini Jenny sangat benci ibunya. Tim segera menyelamatkan John. Anne memeluk Jenny dan meminta maaf. Lalu mengendong putranya ke tempat perawatan. Jenny hidup kembali. Seorang yang dinyatakan mati malah hidup kembali. Dia sangat benci pada ibunya. Dia berkeliaran di sana. Sang ibu tidak tahu bahwa Jenny masih hidup. Jenny diadopsi oleh sepasang tentara. John kehilangan lengan kiri karena gempa. Nenek ingin membawa John ke Jinan. Dan menyuruh Anne menikah lagi. Anne yang baru saja kehilangan tidak memiliki pemikiran itu. Jika kehilangan putranya lagi maka dia pasti sedih. Mungkin karena merasa bersalah pada suaminya. Anne setuju nenek membawa John. John terus memanggil ibunya. Anne melihat putranya dengan tidak tega. Nenek melihat Anne dari jendela. Akhirnya juga tidak tega. Tiba-tiba mobil berhenti. Sang ibu segera memanggil John. John juga berlari memanggil ibu. Setelah besar Jenny pergi sekolah kedokteran di Hangzhou. Dan kenal dengan kakak kelas yang ganteng. Dari kecil John tidak suka belajar. Jadi dia datang ke Hangzhou juga. Ayah angkat datang mencari John. Dan memberitahu kabar ibu angkat yang sakit. Ibu angkat memberi jam tangannya dan buku tabungan pada Jenny. Bahkan menyuruhnya mencari ibu kandung. Ibu angkat ini malah memberi segalanya untuk Jenny. Di saat 21 tahun Jenny hamil. Pacarnya tidak ingin pelajarannya terpengaruh. Maka ingin menyuruhnya aborsi. Jenny yang hidup dari kematian di gempa. Dia sangat menghormati hidup. Lalu dia pergi dari sekolah. Setelah ayah angkatnya tahu langsung mencari pria itu. Pria itu malah beralasan. Dan menyuruh sang ayah untuk tidak mencarinya. Sang ayah dengan marah menamparnya. Bahkan berkata kasar padanya. Mulai saat itu Jenny menghilang. Beberapa tahun kemudian Jenny membawa putrinya datang mencari sang ayah. Sang ayah terus mencarinya. Saat melihat putrinya malah emosi. Dengan marah bertanya kemanakah dia pergi. Setelah itu Jenny menikah dengan pengacara asing. Dengan kerja keras John memiliki perusahaannya sendiri. Dia membeli rumah baru untuk ibunya. Tetapi Anne tetap mau tinggal di rumah kumuh kecil saja. Karena dia merasa roh suami dan putrinya ada di sini. Gedung tinggi dibangun setelah gempa Tangsan. Anne malah hidup dalam rasa bersalah. Dia tidak pernah menyangka putrinya masih hidup.
Ibu di samping dengan kejam meminta agar dokter memotong kaki putrinya. Suster di samping merasakan kehebatan sang ibu. Itu terjadi pada gempa Wenchuan pada tahun 2008. Setelah melihat laporan gempa, Jenny tidak dapat mengontrol emosinya meskipun di luar negeri. Dia selamat dari gempa Tangshan. Jadi dia ikut merasakan. Dia memutuskan kembali untuk membantu orang-orang yang terkena bencana. Jenny yang belajar kedokteran 3 tahun ikut serta dalam tim medis. Di saat yang sama John juga membawa persediaan barang ke lokasi. Semenjak gempa Tangshan mereka berpisah. Mereka berdua pergi membantu di gempa Wenchuan. Kaki gadis itu ditekan batu karena bencana. Tim penyelamat menjelaskan pada sang ibu, bahwa kaki putrinya tertahan oleh batu. Bahkan di atas batu itu ada papan lain lagi. Tetapi jika mengangkat papan maka putrinya dan petugas akan bahaya. Petugas akan berusaha. Tiba-tiba gempa susulan datang. Seorang petugas terluka karena bangunan yang jatuh. Melihat petugas diangkat pergi, sang ibu melakukan keputusan yang mengejutkan. Dia meminta dokter untuk memotong kaki putrinya. Petugas menyuruhnya untuk berpikir baik-baik. Sang ibu tahu, jika menggali putrinya maka seluruh gedung akan runtuh. Bahkan dia merasa bersalah bila petugas terluka. Dia berkata tidak apa jika putrinya membencinya kelak. Saat melihat putrinya diangkat keluar dengan kakinya yang patah. Hati sang ibu sangat sedih. Jika bukan tidak ada pilihan lagi. Mana mungkin seorang ibu bisa mengambil keputusan begini. Sepertinya Jenny mulai mengerti keputusan yang diambil ibunya. Malam hari saat istirahat, Jenny mendengar orang sekampungnya ngobrol. Pria itu berkata dia dan kakaknya adalah kembar. Saat gempa mereka ditekan oleh sebuah batu. Saat ibu datang, harus memilih antara menyelamatkan kakak atau dia. Siapakah yang menjadi pilihan ibu? Dan apa yang dikatakan ibu? Keduanya adalah jantungnya. Saat tidak memilih, petugas berkata dia akan kehilangan keduanya. Temannya tahu bahwa sang ibu memilih menyelamatkan putra. Sudah 32 tahun. Hati sang ibu masih memelihara rumah itu. Jenny melihat pria di depannya. Dia tahu itu adalah adiknya. John membawa Jenny kembali ke rumah Tangshan. Saat masuk dia melihat fotonya dan ayah tergantung di dinding. Juga ada tomat kesukaannya saat kecil di meja. Sang ibu masuk dan berlutut pada Jenny. Kemudian meminta maaf. Ibu bertanya dari manakah Jenny. Kenapa tidak pernah menulis surat padanya? Dia mengiranya sudah mati. Bahkan tiap hari memikirkan mereka. Sampai 32 tahun. Meskipun dulunya Jenny pernah benci. Sekarang hatinya pun sudah hancur dan berbelas kasihan. Di dalam kuburan terletak sebuah tas baru dan buku. Dari SD sampai SMA. Tiap tahun sang ibu membeli 2 rangkap. Untuk John sekaligus Jenny. Bahkan tidak berhenti memikirkannya selama 32 tahun. Jenny pun akhirnya meminta maaf pada ibu. Bahkan sudah melepaskan dendam itu.